Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Eki Tangerang Grab di channel saya Tangerang Grab tentunya. Hari ini saya berada di Bogor nih. Nah, di Bogor ini saya ada relasi yang namanya Om, atau bisa disebut juga Om Jamparing, Om Uta gitu ya. Di sini Om Uta ini pengen nanam anggur. Lahannya di rumah dia tuh luas banget gitu. Luas banget, nanti kita bisa lihat lahannya seperti apa gitu ya. Di belakang saya aja ini ada kolam koi yang didesain emang sengaja gitu, emang sengaja didesain untuk bawahnya ikan, di atasnya ada kolam anggur. Nah, nanti kita bisa lihat di atas sana ada emang disediakan tempat media, 2 media di dekat air terjunnya sana, ada 2 media untuk spesial ditanamin anggur. Tapi ntar kita akan rekomendasi kepada Om Uta ini supaya apa sih, supaya jenis apa sih yang kira-kira yang namanya dekat air, terus banyak jamur juga. Nah tentunya kan lembab, tingkat kelembapannya gitu ya. Jenis apa yang bagus kira-kira berada di atas perairan seperti ini nantinya gitu. Di sebelah kanan saya juga nanti akan kita lihat, nanti juga akan ditanam anggur yang sudah dipersiapkan bibitnya. Om Uta beli sendiri di sana dengan dongkelan tentunya. Kita nggak tahu bawahnya ini apa, namun jelas ini dongkelan. Pertumbuhan ini cukup bagus, cukup baik. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Oke, kawan-kawan, nggak langsung berapa lama juga, nanti kita akan langsung lihat ke lokasi. Ada membuat kebun juga untuk skala produksi, selain untuk skala hobi yang di depan dan yang di samping-samping. Om Uta ini juga membuat kebun skala produksi gitu. Nah, skala produksi ini tentunya nggak terlalu banyak varietas, sekitar 10, 8 gitu, tapi dengan satu jenis gitu. Jenis-jenis yang sudah direkomendasikan tentunya oleh saya. Bibitnya pun beli dari saya, ntar kita akan lihat kualitas bibitnya seperti apa gitu yang akan ditanam di kebunnya Om Uta ini gitu. Oke guys, karena sang pemilik rumah masih ada aktivitas lain di pagi hari ini, kita langsung aja syuting gitu kan. Nyari-nyari kesempatan gitu. Oke, kita langsung aja ke TKP-nya, kita lihat suasananya di sini seperti apa, desain kebunnya nanti seperti apa. Cek, sudah berada di depan pintu gerbang. Kalau bisa dikatakan ini adalah Jamparing Farm, media Jamparing Farm. Selain media Jamparing juga di sini ada gitulah. Ada penangkaran burung murai gitu kan. Penangkaran burung murai yang benar-benar didesain sebagai penangkaran burung murai. Tentunya untuk kawan-kawan yang pecinta burung juga nggak akan bosan ngelihat video ini. Tentunya ada burung-burungnya juga nanti penangkarannya seperti apa. Oke, begitu masuk dari pintu gerbang gitu, kita akan disambut dengan sebuah rumah dan sebuah lahan yang mana kalau misalkan kawan-kawan pengangguran lihat lahan kosong seperti ini gitu, itu pasti matanya gatal pengen ditanemin anggur. Nah, jeleknya anggur, setiap ada tanaman seperti ini, biasanya nanti malah kegeser guys gitu. Kegeser gitu. Jeleknya anggur itu, virus pengangguran tuh seperti itu. Tanaman-tanaman semini nanti, bahkan ada yang punya pohon jambu udah sering berbuah, dia bosan ditebang, ditanam pohon anggur kayak begitu. Oke, ini pada gatal, tapi nanti suatu saat tentunya ini bakal jadi pohon anggur juga gitu, saya yakin gitu. Namanya Om Uta ini udah kena virus pengangguran guys. Nah, di depan rumah ini ya, ini kantor karyawan gitu, kantor karyawannya Om Uta. Di depannya ini ada lahan kosong gini, masih bingung mau ditanamin seperti apa. Di sini sudah dibuat lubang tanam gitu ya, lubang tanam 1, 2, 3 untuk varietas yang bisa dikatakan ini hits lah gitu, atau bisa dikatakan juga genjah atau bagus pertumbuhan. Oke, kita langsung lihat aja media tanamnya seperti apa. Oke, sebelum itu tentunya ini dibuat lubang tanam ya, dibuat lubang tanam terus dikasih media. Nggak langsung ditanam guys, tapi dibiarkan dulu media ini sampai numbuh rumput seperti ini, kecil-kecil warna hijau gitu kan. Ini menandakan berarti media ini udah siap gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan rumputnya sampai gede gitu kan, rumputnya sampai gede itu malah lebih bagus lagi indikatornya. Indikator yang dikasih tahu oleh alam bahwasanya media yang akan kita tanam itu udah bisa dipakai guys. Oke, kita lihat medianya seperti apa. Tentunya
Di sini tingkat keporosannya lumayan ya, lumayan bagus karena apa? Di sini banyak sekam juga, banyak sekam, ada pasirnya, ada tanah bambunya juga di sini. Tentunya harus pakai dolomit guys. Mau medianya seperti apa itu, mau misalnya gini ya, jenis-jenis media seperti apa itu tergantung kitanya tahu apa enggak tingkat keporosannya. Yang namanya tingkat keporosan itu tentunya berpengaruh pada penyiraman kita nanti. Kalau misalkan dia terlalu poros berarti kita penyiramannya akan terlalu sering gitu. Nah kalau dia terlalu nggak terlalu poros gitu ya, agak-agak gimana gitu, yang dapat menyimpan air dalam jangka waktu yang lama, berarti kita nyiramnya nggak terlalu sering atau nggak terlalu banyak, sedikit aja dijatah gitu. Nah jadi kita harus paham bener nih media tanam apa yang kita pakai nantinya. Ntar untuk lebih spesifikasinya saya akan membuatkan konten khusus untuk media tanam yang baik itu seperti apa anatominya. Oke, nantinya ini juga akan ditanam, digali lagi. Ini kan media tanam sementara saja. Nanti dari pot yang sebelah sana, kotor banget tangan aku nih. Nah, sebelah sana ntar akan dipindahin ke sebelah sini. Lah, kenapa jadi kayak orang Batak gini? Oke, di sini juga ada. Media tanam juga rata-rata udah ditumbuhi ini juga. Nah, Om Jamparing ini dia itu membuat galian atas ini juga ya, atas rekomendasi dari saya. Dia nggak usah terlalu dalam, cukup 1 jengkal gitu kan, cukup 1 jengkal dari permukaan tanah. Di bawahnya ini dikasih semacam batu-batuan gitu untuk biar air nggak terlalu lama tertampung di media tanam ini, maksudnya seperti itu. Nah kenapa sih kalau saya tuh nyaranin anggur kok jangan dalam-dalam, karena perakaran anggur ini memiliki anatomi bukan tumbuh ke bawah tapi tumbuh ke samping. Kalian bisa lihat deh di tanaman-tanaman kalian, rata-rata pohon anggur itu akarnya tumbuhnya ke samping bukan ke bawah gitu. Oke. Di sini juga udah ditanamin sama Om Jamparing. Kayaknya dia juga pakai dongkelan besar ini. Kurang tahu dongkelan jenisnya apa, mungkin Alfonso, mungkin juga Bella, mungkin juga RM, tapi kita kurang tahu. Di sini ada Sunny Dolce dan NTL, nggak tahu jenis apa, tapi pertumbuhannya dua-duanya bagus. Nah kalau pertumbuhannya dua-duanya bagus begini pakai bonggol gede juga sebenarnya nggak masalah guys, tapi yang jadi masalah ketika di grafting mengeluarkan bunga gitu ya. Biasa kan kalau di grafting gini, kalau dia dapat bat generatif dan unsur generatif bawaan dari batang ini udah banyak, dia akan mengeluarkan bunga. Itulah yang justru berbahaya banget gitu. Maksudnya berbahaya, nutrisi malah akan habis, terkuras sama untuk pengisian buah gitu. Nah kalau sementara kalau misalkan ditanam dulu, ini dulu perakarannya dan pertumbuhan vegetatifnya, tentunya dia nggak akan terganggu gitu. Misalkan gini ya, ini kan pertumbuhan nih, pertumbuhan vegetatif. Ini saya yakin 100% dia belum yang namanya menyerap nutrisi dari akar. Pertumbuhan ini hanya mendapatkan nutrisi bawaan dari si batang itu guys. Nah dari batang itu, kenapa bisa seperti itu? Ya iya, pohon bisa tumbuh karena adanya nutrisi bawaan. Lah pohon masih kecil, pertumbuhan vegetatif, akar yang masih sedikit gitu. Bagaimana menuntut untuk pertumbuhan yang banyak seperti ini? Nah nutrisi bawaan yang ada di dalam batang tersebut gitu ya, itu nantinya akan digunakan untuk pertumbuhan yang banyak gitu. Daunnya banyak, misalkan daunnya banyak, akarnya banyak lumayan. Nah terus dia pasti ada fase yang namanya fase stuck. Nah fase stuck itu, kalau fase stuck daunnya banyak itu oke-oke aja, akan dalam waktu dekat dia akan pulih. Karena yang namanya nutrisi diserap dengan akar yang sedikit, dengan konsumsi yang sedikit tentunya, akan difotosintesis kembali, akan disimpan di batang kembali dan akan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan tersebut gitu. Kayak gitu guys. Untuk sedikit anatominya aja sih, untuk lebih spesifikasinya nanti kita bisa bikin konten khusus untuk menangani hal tersebut nih. Jadi sini juga udah ada tempat desain air terjun. Sini akan ditanami anggur juga. Saya sih sarannya untuk Om Jamparing untuk menanam di atas kolam gitu, yang notabene kalau di atas kolam itu lembab, air yang menguap gitu akan menimbulkan yang namanya jamur gitu kalau tingkat kelembapan yang tinggi. Saya saranin untuk varietas-varietas yang lumayan ini ya, lumayan kebal dengan terhadap jamur itu seperti Ninel, seperti itu. Ninel itu cocok banget di tempat seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada bibit juga seperti tadi, tentunya bonggol gede. Tapi saya selalu menyarankan sama orang-orang nggak usah banyak varietas dalam satu pohon batang gede seperti ini. Terus bisa nggak kalau di grafting sama banyak varietas dalam satu bonggol? Bisa banget tumbuhnya. Cuma nantinya kalau kita akan melakukan pruning pembuahan tentunya akan ribet banget. Masing-masing varietas punya karakter yang sendiri-sendiri teknik pembuahannya.
belum tentu yang nanti batang tersier ini sama ini bisa bisa besarnya sama gitu kan. Nantinya akan bingung di fase pembuahan seperti ini. Ini pertumbuhannya bagus, nanti saya sarankan mau jamparing hanya memilih satu gitu. Misalkan ini yang paling vigor nih, untuk jenis Everest ini paling vigor nih. Nah saya akan memilih Everest ini, yang lainnya gimana? Udah terlanjur, namanya udah dibeli kan. Yang lainnya hanya dipakai untuk Bang Entres aja gitu, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke belakang untuk yang produksinya seperti apa. Oke, perjalanannya seperti ini. Oke, kebunnya yang dari belakang itu sudah terlihat. Ini media tanam yang dibeli nama Om Jamparing atau Om Uta ini. Oke, di sini karena di sini juga termasuk ke penangkaran burung nih guys. Di sini juga banyak burungnya gitu. Seperti ini. Saya kurang tahu ini burung-burung apa, yang jelas banyak murai batunya keren-keren seperti ini. Oke. Ini burung-burung yang udah ada di dalam kandang, yang udah kandang bagus lah ya, kalau menurut saya. Nah itu adalah penangkaran burungnya guys, seperti itu. Oke, karena ini konten anggur, kita nggak terlalu banyak membahas tentang burung gitu. Kita akan membahas tentang anggurnya. Oke, di sini bibit yang sedang datang gitu. Bibit yang datang udah saya tata sedemikian rupa. Untuk 2 baris ini 1, 2 itu saya tanamin transfiguration dua-duanya. Karena yang rekomendasi untuk skala produksi emang trans dong tentunya, dengan tingkat kegenjahan yang luar biasa. Di sini ada Dixon, di sana lagi ada Julian, di sana lagi Manicure Finger, sana sebelah ujung sebelah sana itu ada Julian. Nah, dari penempatan ini juga tentunya ada hitung-hitungannya guys. Dari anatomi kita bisa lihat nih, dari panas apa enggaknya matahari akan datang dari sebelah sana guys. Nah, tentunya di sini akan matahari paginya akan kurang banget. Di pagi harinya doang ya, tentu kalau siang mah pasti bakal panas banget. Nah, terus di sana itu bakal panas. Nah, untuk jenis varietas yang benar-benar membutuhkan panas yang berlebih, kita akan taruh di sebelah sana guys. Nah, di sebelah sana itu seperti Manicure Finger harus mendapatkan panas yang berlebih gitu. Itu baru sebelah sana. Oke, kita akan lihat bibit seperti apa yang akan ditanam di Tangerang Grape seperti ini. Bibit yang nggak terlalu besar, tapi tentunya sudah mengeluarkan sulur, pertumbuhan vegetatifnya ada, dan akar nggak usah ditanya kalau akar. Oke, kita langsung bongkar aja akarnya seperti apa. Sabar ya guys, ini nggak akan diubah dulu bibitnya, tapi karena saya ada single kamera, cuma ada juga ini. Ini aja nggak apa-apa nih, udah kelihatan nih akarnya. Tuh akar putihnya, tuh akar bawahnya serabutnya, ini calon akar tunggalnya, calon akar serabut, akar yang aktif dalam penyerapan nutrisi. Sementara akar yang tunggang ini aktif dalam pertumbuhan vegetatif. Ketika akar tunggang ini juga akan menumbuhkan akar-akar serabut ini guys. Ibaratnya kalau misalkan di atas itu ini sekundernya, ini tersiernya yang serabut. Yang ini nih, ini sekundernya, ini tersiernya yang serabut nih. Ini akar tunggang, ini akar serabut. Nah ini sekundernya numbuhin sisi tersier dalam bidang akar gitu maksudnya. Oke, bibit juga. Ini tadinya bibit tinggi. Oke, ini tadinya bibit ini saya potong. Nantinya walaupun dipotong, karena ini bibit sudah mengalami yang namanya treatment panas hujan, dia akan kuat guys. Nah, dia akan kuat walaupun dipotong, nanti dia akan tumbuh lagi dan tumbuhnya akan lebih bagus gitu. Ini juga jenis trans juga guys, saya grafting dengan dua graftingan ini tumbuh semua bagus. Ini sulurnya juga udah pada tumbuh. Ketika menemukan media tanam yang lebih gede, tentunya dia akan langsung ngacir insya Allah dengan perawatan yang benar. Semoga kebun ini jadi kebun yang bagus. Ini desainnya keren banget, rapih banget di awal. Nantinya kebun ini akan menjadi kebun greenhouse guys. Ini yang bambu-bambu ini hanya sementara. Nih atasnya hanya sementara ya. Cuma untuk tajuk di awal aja, biar di pertumbuhan pertama ini dia mendapatkan full sinar matahari yang bagus dulu. Setelah bagus nanti baru dibikin greenhouse atau yang benar-benar permanen pakai baja ringan atau besi gitu. Oke. Ini jalur untuk Manicure Finger. Ini jalur untuk si Julian. Ini untuk si Dixon gitu. Kita akan lihat bibit Manicure Finger seperti apa. Bagus ini, buset pertumbuhannya. Bibit belum terlalu lama gitu, jadi untuk pertumbuhan vegetatif dari awal itu langsung bagus gitu, entah ketemunya kalau di dalam tanah langsung. Oke, ini jenis Manicure Finger yang sudah pasti dan valid berbuah di Tangerang Grape tentunya. Ini guys, oke, pupus lembayung semu guys, MF. Ini karakter MF tuh kayak begini nih,
suka nyabang sendiri dia. Potes salah satu karena masih bati premier. Kita hanya pelihara satu aja. Di ujungnya aja ya, potesnya juga. Gitu. Ini untuk bibit-bibitnya. Tanahnya merah, tanah yang rekomendasi banget untuk menanam anggur karena tanah merah ini mineral alamnya masih banyak banget. Mineral alam ya, mineral alam. Dan selain tanah merah ini juga sebenarnya ini adalah tanah bambu guys dulunya. Di sini sih dulunya hutan bambu. Hutan bambu yang udah bambunya tua gitu kan ya. Digali, dipindahin tanahnya dari kolam sana. Oke, kita akan ke kolam. Oke, ini adalah kolam dari Om Muta. Isinya ada nila merah, ada mujair merah sama aja ya. Ada ikan Oscarnya juga. Tahu ada patinnya apa enggak? Ada ikan ininya juga, guramehnya juga. Ini dan singkong untuk makanannya luas banget. Niatnya Om Jamparing juga di tengah-tengah kolam ini mau ditanemin anggur. Cuma bingung nanti anggurnya seperti apa. Kalau saya kurang rekomendasi karena apa? Nanti perawatan ribet banget kalau nggak bikin jembatan ke sana. Oke, selain yang ada di produksi tentunya juga ada yang dikoleksi ya. Koleksi seperti yang ada di samping-samping ini gitu. Di lahan-lahan yang terpakai dipakai semaksimal mungkin untuk tanaman anggur. Di sini juga ada tanaman anggur guys. Ini ada tanaman anggur. Ini juga ini barerot, saya nanam barerot lokalan dulu gitu. Enggak, yang ini enggak. Ini udah barerot saya cabut terus saya potong pendek. Saya potong di sini terus ditanam lagi akhir tumbuh bagus seperti ini. Ini jenis manicure finger juga. Oke, kalau yang ini saya kurang tahu, kayaknya ini jenisnya reko petung. Oke, seperti ini guys desainnya. Untuk paranya seperti ini menggunakan besi ya, dan menggunakan kawat-kawat gini juga. Kawat tapi yang udah terprotek dengan bahan silikon atau plastik begitulah. Silikon karet begitu. Seperti ini juga di sana. Oke, sebelum kenal saya Om Jamparing juga udah banyak membeli bibit sih sebenarnya. Dapat dikasih juga sama temennya, bagus-bagus bibitnya, batangnya gede-gede gitu. Itu posisinya dia dongkelan ya. Tentunya kalau misalkan dia dongkelan bagus sih. Maksudnya bagus kalau misalkan dia keluar bunga nggak dipelihara. Tapi kalau misalkan dia dongkelan, batang gede, nutrisi banyak bawaannya, nggak dimanfaatin sedemikian rupa. Kalau dimanfaatin untuk vegetatif itu bagus banget. Tapi kalau untuk dimanfaatin untuk membesarkan buah tentunya, aduh, kurang bagus guys. Kok seperti ini. Ini adalah dongkelannya. Saya kurang tahu, kemungkinan ini dongkelan Isabella ya. Lihat dari batangnya gini. Di sini ada Jupiter, di sini ada Jupiter. Jupiter, di sini ada Everest. Nantinya tajuknya tentunya si Jupiter akan ke kiri di sini. Ini untuk batang sekundernya. Kalau yang si Everest ini akan ke kanan, tentunya sekundernya. Jadi hanya satu pohon untuk memakan segini banyak lokasi gitu. Karena emang potensinya gede banget untuk yang ini. Jupiter rekomendasi banget. Di sini ada jenis moondropnya Om Jamparing. Karena kita belum tahu nih ini jenisnya valid apa enggak. Yang namanya jenis sudah pasti valid, itu udah pasti ada buahnya gitu. Orangnya yang jual gitu udah ada buahnya, udah dibuahkan atau dapat dari mana yang sudah berbuah, itu ada jejak rekamnya harusnya gitu. Ini Om Jamparing lupa belinya di mana. Bagus juga, panjang. Tapi untuk rekomendasi karena dari awal ini lama di dalam media tanam letterback, nggak di grounding gitu ya, dan pemberian nutrisinya juga kurang, jadi batangnya udah tua di bawah. Kalau saran saya sih mending dicekek dulu, dia numbuh dari bawah lagi gitu, dicekek dulu di sini, ntar dia numbuh dari bawah lagi, dia akan tumbuh lagi. Ini potong, ini bisa digunakan untuk entres, untuk disambung lagi, belajar nyambung. Di sini juga nggak tahu nih, kayaknya bakal jadi anggur juga di sini. Ini cukup luas. Di sini juga ada penangkaran lagi, penangkaran burung gitu. Di sini ada kolam ikan, penangkaran burung, bawahnya kolam ikan, mantap. Nah, kita kembali ke anggur. Di sini ada tambu lampot. Nah, ini juga tambu lampot. Itu tambu lampot dari saya karena untuk jenis-jenis manicure finger yang susah dibuahkan, saya nggak rekomendasi ditanam di pot. Tanamnya baiknya di grounding, di dalam bayung semu guys, bagus. Kalau ditanam di grounding tentunya akan lebih bagus ini guys. Lihat ini. Kalau saya jadi Om Jamparing, saya akan memilih batang yang ini, cabang yang ini, dijadikan untuk cabang utama nantinya. Yang lainnya bisa dipangkasin semua. Maksudnya dipangkasin ujung-ujungnya aja guys, karena batang daun-daun ini bisa dipakai untuk fotosintesis tentunya. Lihat pertumbuhannya bagus, ini bagus ini kalau dijadiin. Nice. Oke, di depan saya ini udah ada bibit akademik, dan saya pengen ngasih tahu teman-teman cara saya untuk menanam bibit seperti apa. Nah, bibit dari beli gitu tentunya harus dicek dulu perakarannya. Oke, kita cek perakarannya guys. Oke, sejarahnya bibit ini udah saya tanam lama gitu. Dia sempat panjang karena emang belum sempat di grounding di Tangerang Grab gitu.
makanya dia sempat panjang dulu, pertumbuhannya agak terganggu karena sering di treatment panas hujan. Dia saya potong pendek di sini. Ini ada bekas potongannya. Ini di sini. Oke. Ini potongannya. Nah, potongannya di sini, dia tumbuh lagi baru dengan pertumbuhan yang lebih bagus. Oke, dari itu nggak penting. Itu nggak penting, cuma ya ilmu-ilmu sedikit. Yang penting adalah kita akan mengecek akar. Tentunya nih saya belum cek dulu akarnya. Kita akan lihat seperti apa akarnya, guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya, kalau bisa jangan sampai menyakiti si akarnya gitu. Oke, perakaran seperti ini, banyak akarnya. Akar bunga-bunga semua. Oke, kita lihat yang di sebelah sini. Tentunya dengan akar segini pertumbuhan nantinya akan bagus. Dan ini akar semua. Ini dari pot yang kecil saya pindahin ke pot yang gede, baru sekitar ada 2 minggu perakarannya ini, tapi dia udah bisa menembus media tanam. Yang paling bawah ini media tanam baru, yang tengah ini media tanam lama di tengah sini. Yang sampingnya juga baru, dia nembus ini udah sekitar 2 minggu aja seperti ini. Oke, langsung aja kita tanam. Cara nanamnya seperti apa? Oke, kita nanam yang ada di samping sini ya, karena untuk nanam yang ada di produksi ini kita nungguin si tuan rumah. Dan nggak di video juga, cuma ini untuk jejak rekam aja untuk ngasih tahu kawan-kawan cara nanam di media tanam. Ini media tanamnya poros ya, poros seperti ini, udah bagus, sudah di treatment. Tentunya treatment netralisir media tanam yang nantinya akan saya bahas di video saya selanjutnya tentang mensterilkan media. Kita akan buat galian yang lumayan dalam karena media tanam kita yang ada di pot itu cukup besar. Oke, seperti ini tentunya. Nah, ini bibitnya. Kayaknya saya nggak bisa deh kalau misalkan ini. Kalau misalkan ngangkat ini tangan satu akan bahaya. Kita akan pakai tangan 2, kameranya pindah ke depan aja. Oke, seperti ini. Suara nggak ya? Oke, aman, media tanahnya nggak pecah, nggak kebongkar, aman akarnya tentunya. Kita lepas pelan-pelan aja. Kalau misalkan takut, nanti saya akan kasih tahu tutorial yang aman untuk membuka ini seperti apa. Gini, oke. Kita tanam, kita lihat nih. Kita lihat, maksudnya dilihat itu seperti apa. Waduh, oh tapi nggak ada akarnya, aman. Wah, kita lihat ini dia madepnya kemana? Madepnya ke sini kah? Ke sini kah? Kita lihat dari posisinya ini. Kalau madepnya ke sini, daunnya kan madepnya ke sini nih. Madepnya ke sini. Nah, kita akan daunnya seperti ini. Nah, lihat juga dari posisi graftingannya biar aman juga. Langsung aja kita tanam. Nggak terlalu dalam, tapi dia nantinya akan tertutupi. Si on rootnya juga nggak apa-apa. Nantinya juga akan dibongkar seperti ini. Oke, kita akan pindah lagi ke kamera belakang. Check it out. Ya. Dimulai lagi. Oke, di sini ada akarnya nih yang udah mulai keluar, yang nantinya akar ini akan menembus media tanam ini semua. Oke, kita akan tutup pelan-pelan aja, slowly. Oke, pelan-pelan ditutup. Oke, tapi jangan lupa ya guys, kalau misalkan ini pertumbuhannya udah bagus, tentunya di sini ada graftingan ya, ada akar. Ini ntar plastiknya akan dibuang juga gitu. Ada ininya akar. Sip, nice. Oke, jangan lupa setelah ditanam gini kita bisikin sama si pohon. Hai pohon, kamu adalah makhluk ciptaan Allah. Kamu harus subur di sini ya. Jangan bikin malu papa. Oke, siap. Insya Allah kamu subur, kakak. Oke, dokumentasi ini diambil pada tanggal 30 Mei, udah akhir bulan banget ya. Anggapnya tanggal 1 lah gitu, nggak apa-apa lah. Oke, 30 Mei aja karena memang tepatnya nih hari ini tanggal 30 Mei tahun 2021. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa nantinya sebulan ke depan. Oke guys, gitu aja. Kita akan lanjut pertambahan lagi. Kalau bisa sih, kalau di tempat saya kan banyak jerami. Nah, atasnya sih saya tutupin jerami supaya apa? Karena akar-akar muda ini dia kan nggak suka banget sama matahari. Kalau nanti di sini panas gitu ya, jadi akar muda itu bisa tetap tumbuh guys, gitu, tetap tumbuh karena nggak terkena panas. Takutnya akar muda terkena panas nanti malah mati akar mudanya itu. Nah, ditutupin seperti ini kalau bisa full gitu ya. Tapi jangan lupa kalau misalkan semprot fungisida, kita juga semprot juga ini si jeraminya biar nggak tumbuh jamur di jerami ini, gitu guys. Oke, aman, dia akan tumbuh akarnya insya Allah. Oke, untuk cara menanam anggur, kalau yang versi amannya seperti apa? Oke, kita lihat di bibit ini aja. Anggur yang aman seperti ini. Nah, misalkan kita takut nih, gimana caranya yang lepas ininya, takut kena ininya bagaimana, takut retak apa gimana. Nah, ini tinggal kita lobangin aja di sininya nih.
Di sini kita kan ada lubang nih, ada lubang-lubang udara ya, air juga nih. Ini kita masukin gunting, kita potong keliling, buang bawahnya. Nah setelah dibuang bawahnya gitu, misalkan ini udah dibuang bawahnya ya, langsung gali aja gitu. Langsung gali, langsung tanam. Misalkan bawahnya tentunya masih bolong tong, kita nggak bisa mengangkat begini. Kita bagang bawahnya begini, tanam dan uruk. Nah udah uruk, seminggu kemudian kita tarik ini ya, kita tarik daun ini, apa bukan daun, apa plastiknya, kita tarik, aman deh gitu. Itu cara yang aman. Oke dilanjut. Cukup segitu aja untuk ini sebagai lahan, ini sih dokumentasi aja untuk di kebun ini. Nantinya kita akan lihat perkembangannya sebulan ke depan seperti apa, karena emang sebulan sekali jatahnya saya pasti akan nengok bibit-bibit ini pertumbuhannya seperti apa guys. Semoga pertumbuhannya bagus terus, jadi saya bisa update terus ini. Walaupun nggak bagus nantinya juga akan diupdate, kita cari kekurangannya apa, tapi insya Allah dengan ilmu yang udah saya cari semua, udah belajar, insya Allah bibit akan bagus. Sampai jumpa sebulan lagi di sini. Saya Eki Tangerang Grab. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Don't forget to subscribe my channel man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.